Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, maudu atau sasaran pembahasan ilmu tauhid adalah dan Allah, A dan Allah, B dan Rasul, D barang mungkinul wujud, D akidah Islamiyah, 3 samroh. Udah, Rasulullah. Maudhu atau sasaran. Tauhid yang akan kita pelajari di episode 2020 ini, kita mengenal secara miniaturnya dengan 10 hal. Yang kedua dari 10 adalah maudhu atau sasaran. Apa yang akan dibahas oleh tauhid ini? Apa yang akan dibahas? Apa saja yang akan dibahas? Setelah kita definisi tauhid, sekarang apa yang akan dibahas oleh ilmu tauhid ini? Yang akan dibahas adalah yang terkait dengan keesaan ketunggalan. Pertama adalah zat Allah. Tauhid akan memberikan pemahaman, pengenalan kepada kita tentang zat Allah. Bukan mengatur Allah, karena di dalam mensyahadatkan itu ada muwafiqun lil waqi'i, ada apa yang diketahui itu harus sesuai dengan buktinya. Nah, untuk Allah ini sesuai dengan buktinya, maka tauhid akan mengantarkan kita untuk tahu zat Allah. Yang kedua adalah tentang Rasul Allah. Tauhid ini juga atau akidah ini akan membicarakan tentang para utusan Allah. Karena sebagai duta Allah, sebagai utusan Allah, apa yang disampaikannya, apa yang dilakukannya, itu mencerminkan kebersihan, mencerminkan reputasi, mencerminkan statusnya. Maka kita perlu mengenal yang namanya utusan Allah itu seperti apa, buktinya, muwafiqun lil waqi'inya. Jangan sampai tertipu dengan sebuah nama. Dulu saya pernah ada nama Haji Dodi. Kebayang nggak Haji Dodi? Dalam bayangan Haji Dodi
namanya sudah keren, tinggi, besar. Ai pas panggil teh nya hideung, nya megang, leutik gitu. Itu tidak muafikun. Tidak muafikun bil waqi'. Maka mengarah tauhid ini berbicara tentang utusan-utusan Allah. Kemudian barang mungkinul wujud. Ini perlu dibicarakan karena kita harus mengenal wajibul wujud, maka otomatis kita pun harus mengenal mungkinul wujud. Barang yang mungkin, yang bisa iya, bisa tidak. Kemudian yang terakhir, tauhid ini akan berbicara tentang akidah sam'iyah. Karena di dalam mengitikadkan Muhammadur Rasulullah, di dalamnya itu ada idhi'an, di dalamnya itu ada qabul. Idhi'an itu mengaku, qabul itu menerima. Mengaku bernabi dengan Nabi Muhammad, mengaku bertuhan kepada Allah, maka aksiomasinya, konsekuensinya di dalamnya adalah harus menerima apa yang diperintahkan dan disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang tersampaikan oleh Allah dan Rasulnya yang kita dengar, makanya adalah akidah sam'iyah. Jadi yang akan dibicarakan adalah sam'iyah. Sam'iyah menjadi bagian seorang mukmin harus qabul, harus menerima, ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan Rasul, itu yang akan kita bicarakan. Berbicara tentang mungkinul wujud karena kita akan membicarakan wajibul wujud, yaitu zat Allah. Lalu kemudian tentu di balik wajibul wujud adalah mungkinul wujud. Yang kita maksudkan adalah tentang mungkinnya, bukan yang mungkinul wujud satu persatu kita bahas, bukan. Tetapi ini barang yang kemudian disebut bisa ada, bisa tidak ada. Jadi apa yang akan kita bahas, tauhid akan membahas apa, atau sasarannya yang dibicarakannya apa, tentang wajibul wujud yaitu dan Allah, kemudian tentang Rasul utusan-utusan Allah, kemudian mungkinul wujud dan sam'iyah. Inilah yang akan dibahas. Ilmu tauhid itu akan membahas sekitar 4 hal. Jadi nggak banyak lah. Allah, salianti Allah, utusan Allah, nu didugikeun ku Allah jeung ku Rasul. Titik, cuma segitu aja. Terus kong 3. Makhluk atau hasil dari ilmu tauhid. Hasil yang akan didapat dari mempelajari ilmu tauhid adalah a. Manfaat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa disangka aduk atau dah? Ma'rifat kepada Allah dan Rasulnya disertai dengan dalil-dalil yang yakin. B. Menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat, bahwa tempat kembali seluruh mukminin yang bertauhid adalah surga, sekalipun yang bermaksiat setelah mendapat ampunan dari Allah atau telah menjalani hukuman dari akhirat di akhirat. Dan tempat kembali orang kafir adalah neraka,
sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. min tahtihal anhar, jadi balik deui atuh jadi saeutik. Min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum Allah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masuk mereka ke tempat yang tenang. Masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 39, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Dan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Subul Iman menambahkan, wa bi anna marji'al muslimin li janani wa bi anna marji'aka pambalikan acan artinya bahwa sesungguhnya tempat kembali muslimin di akhirat kelak akan adalah surga, dan sesungguhnya tempat kembali kafirin adalah neraka. Jadi ini tidak bisa ditolak bahwa pembicaraan Allah, Rasul, mungkinul wujud, sam'iyah, ada enggak ilmu yang lebih tinggi dari ini? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ini berbicara tentang pokok prinsip. Nah, kemudian tauhid ini yang akan kita bahas, kita pelajari sekarang di dalam abadi yang bertiga, menyatakan ada hasil yang akan kita dapat. Orang yang belajar tauhid akan mendapatkan samroh, akan mendapatkan hasil, akan dapatkan buah. Apa yang akan kita dapatkan dengan mempelajari ilmu tauhid ini adalah pertama ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal dengan istilah ma'rifat ini mengenal yang sangat mendalam sekali. Wa idza tuliyat ayatu zadathum imana. Berbicara tentang ma'rifat bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar tahu, tetapi lebih daripada mengenal.
Saya sering memberikan contoh ketika kita seperti hari ini penuh dengan kerinduan. Teman-teman yang lain hari ini sedang bergurau, sedang menikmati kasur yang empuk, sedang menikmati makan yang lezat, dan kita masih tetap di sini. Kehujanan begitu dingin mencekam. Makan juga kalau sudah kelewat, sudah gak kebagian. Mana sepi, dirundung dengan ketakutan virus apa? Corona. Ya. Betapa kita rindu kepada kedua orang tua kita, rindu kepada rumah, rindu kepada yang lain, terutama yang daerahnya sudah merah ini. Yang orang Jakarta nggak bisa pulang, kasihan deh loh. Ya, ada kerinduan dalam konteks seperti ini. Tuh bukan duit, ya Allah. Tiba-tiba ada berita, tuh ada ibumu datang, tuh ayah mamaneh datang. Nah, ketika ada cerita tentang Mak Maneh datang, apa yang ada dalam diri kita sebagai anaknya? Tidak mengenal ibu, lalu kemudian gimana ya hidupnya ibu? Enggak. Tuh ayah indung maneh, kumahanya huntuna indung kurang, enggak. Sudah tidak berbicara bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana wajahnya, tetapi yang ada adalah kepuasan batin, adalah ketenangan di dalam jiwa. Kenapa? Karena bukan hanya mengenal, bukan hanya tahu dia adalah ibu kita, tetapi ibu dengan bahasa tu ayah indung maneh, ada sugesti yang luar biasa. Nah itu ma'rifatullah itu begitu. Orang mengaji tauhid mengenal Allah tentu, mengenal Allah dengan keseluruhannya, mengenal Allah dengan all in, dengan semuanya. Ya, lain ukul mengenal wujud kidabaku mukhalafat lawadisi, bukan. Tetapi bagaimana kita mengenal Allah, kita tersugesti dengan sifat apa, iftiqoriyahnya, kita tertarik dengan sifat istignaiyahnya, bagaimana kita merasakan jabar jalalnya Allah, bagaimana Rahman Rahim terasa menyejukkan dalam diri kita. Jadi orang yang belajar tauhid itu akan memiliki hasil dalam dirinya sebuah ketenangan, sebuah kepuasan dalam hidup. Kenapa? Karena mengenal Allah secara total, mengenal Allah ma'rifatullah. Nah, Allah Rasulnya juga mengenal kepada Rasulnya, mengenal tentang para utusan-utusan Allah. Include di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sosok manusia menjadi utusan Allah, dutanya Allah, yang memiliki tugas litubayyina linnas, menjelaskan kepada manusia. Dia itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana seorang makhluk ciptaan Allah yang bernama Muhammad penuh dengan kesempurnaan. Dia manusia yang memiliki sifat kemanusiaan, tetapi dia unggul, sifat kemanusiaannya tidak bisa menghalangi sisi kenabian dan kerasulannya. Kita akan mengenal Allah, mengenal Rasul, sehingga setiap saat kita haus, kemudian bisa terselesaikan dengan kita membaca sholawat, rindu yang sangat mendalam kepada Rasul. Ya.
tentang pengorbanan beliau, tentang cinta kasihnya beliau, tentang segala hal tentang Rasul. Kemudian tentu mengenal Allah, mengenal Rasulnya bukan karena emosional, tetapi secara realistis dengan dalil-dalil yang tegas dan jelas. Bukan cinta buta. Kalau cinta buta kan kalau cinta sudah melekat, tai kotok rasa pahit, rasa coklat. Di mana itu kotok rasa coklat ya. Tapi pada prinsipnya adalah kita mengenal Allah, kita mengenal Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan menerima aura ilahiyah dan nabawiyah di dalam diri, tetapi bukan karena hanya emosional. Tentu dasar-dasar dalil yang qat'i dengan rasional. Artinya sebuah pengenalan Allah yang demikian tidak bisa dibantahkan karena punya argumen. Nah itu kalau kita mengaji tauhid. Kalau tidak belajar tauhid, ya mungkin asal kabawa we ku batur. Coba Sulaiman tadi tuturut naon, tuturut mundi. Kemudian yang kedua, hasil dari belajar ilmu tauhid, lalu kemudian setelah kita bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad, dan tidak lagi menyatakan ada lagi Tuhan selain Allah, plus idian dan qabul dan nasiun andalilin, maka menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat, tempat kembali seluruh mukmin yang bertauhid adalah surga. Ini juga saya minta dijelaskan kenapa selalu tajri min tahtihal anhar, ya. Kenapa ini selalu tajri min tahtihal anhar ini? Ini PR, banyak PR nih, ya. Baik. Nah, kemudian walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan selalu berlaku kebaikan, selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu menghindar dari apa yang Allah larang. Apa? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tolong nanti diurai secara tegas ya. Lahum fiha azwajun mutahharah. Di sana itu ada perempuan-perempuan yang cantik sekali. Yang cantik sekali. Atau kalau untuk perempuan ada apa? Bidadara ya, yang ganteng sekali. Makanya kalau Allah sayang sama laki-laki, Allah tidak akan mengasihi perempuan yang jelek, maka sampai mati tidak akan menikah. Demikian juga kalau perempuannya dicintai Allah, tidak akan dikasih laki-laki yang jelek, maka sampai mati menjadi perawan tua. Karena langsung Allah akan kasih yang terbaik. Nanti di surga dikasih yang gantengnya. Di dunia itu, ini laki-laki jelek semua ini. Seperti ini sebelah kita itu jelek semua nih perempuan ini. Tapi di surga nggak bisa kita bayangkan surga. Nah, tetapi ini pertanda-pertanda ini tolong juga nanti dijelaskan ya, teman-teman ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, gitu kan. Dan selanjutnya adalah walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzabu, tegas mereka itu yang berdusta. Mereka mendustai dirinya sendiri. Bagaimanapun Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya, semuanya mengarah bahwa ada nabi akhir zaman. Tapi mereka gengsi. Semuanya juga menegaskan Allah itu dan tunggal, tapi mereka gengsi. Yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu. Nah, itu tolong dicari itu ya, surat apa itu? Apa barusan? Yasma'una kalam Allah, mereka mendengar, tapi summa yuharrifunah, kemudian mereka berubah dan terus berubah. Makanya ada apa istilahnya, pembaruan apa namanya Taurat apa yang dipegang mereka namanya Injil pembaruan gitu kan ya. Nah, mereka orang kafir mendustakan. Bagaimana mereka? Wa ulaika ashabun nar, mereka akan kembali ke neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan abadi di nerakanya. Nah, tauhid ini tegas bahwa tauhid ini akan memberikan kepada kita jaminan. Satu, ma'rifatul Rasul dengan dalil yang qat'i, lalu kemudian tegas kalau kita bertauhid maka di dunia kita akan menjadi peran utama dan di akhirat kita menjadi ahli surga. Dan mereka yang tidak bertauhid maka tegas dia akan masuk neraka. Karena yang mereka itu, yang kafir itu kadzabu, mendustai diri sendiri mereka itu, membohongkan Allah. Kemudian syair ini tadi yang sudah dinadzumkan oleh Abuya Kengkong. Abuya Kengkong tadi pesan ingin khomsamaroh perempuan tapi tidak diguguk ya. Ya, jadi wa bi anna marji'am muslim. Nah itulah. Oh, barang merah. Kita ini jangan terlalu berpikir apakah saya ke surga atau tidak. Ya enggak? Karena tidak ada sedikit pun yang memberikan kelayakan kita ke surga. Ya? Itu memasukkan ke surga itu janjinya Allah. Dan Allah itu la yuhlikul mi'ad. Itu kan janji sanudkhilumul jannah. Apa? Sanudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Itu sudah janji Allah itu. Kalau Allah sudah berjanji, yakini Allah tidak akan mengingkari janji. Ya. Jangan berorientasi apakah saya ke surga, sombong. Sombong. Berorientasilah kita kepada segala apa yang Allah perintahkan, jangan sampai tidak kita lakukan. Apa yang Allah larang jangan sampai kita melakukan. Itu jauh lebih penting berorientasi ke sana ketimbang kita berpikir aing ka surga atau moal. Karena sabubukna oge maneh ibadah terlalu murah.
surga dibeli ku naon? Ku amal ibadah. Lalu murah itu. Murah teuing atuh bisa dibeli. Makanya manusia ke surga itu karena menandakan apa? Kasih sayangnya Allah, dan manusia ke neraka membuktikan keadilannya Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah mendapat jaminan dari Allah, apa jaminan? Walladzina amanu wa amilus solihati, yang penting beriman dan beramal soleh, titik. Udah. Beriman dan beramal soleh. Jangan so iye, aing ka sawarga moal nya aing ka neraka moal, terlalu jauh itu. Itu bagian segmen saha? Segmen Allah. Biarin Allah kan yakini Allah mal sulaya kana onana, kana janjina. Suatu saat kamu suatu mereka sarehe se aing paeh can boga amal dosa can bisa tobat aing ka neraka. Tungtungna teu bisa hees. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Cuma yakini Allah itu naon moal sulaya kana janjina. Jadi lebih baik kita konsentrasi, jangan sampai ada perintah nu teu dilakonan. Ulah lempikakeun aya panyarek anu naon nu dilakonan, sudah itu konsentrasi kita. Dan itu pun dalam jangkauan yang sangat pendek. Dalam jangkauan yang sangat pendek, malah pendek. Di dia kieu ayeuna teu kudu mikir di ditu, teu kudu mikir engke, teu kudu riweuh kamari, di dia kieu ayeuna tah nu eta we sing ulah nepi ka aya parentah nu teu kalakonan. Urusan ka surga ka neraka kumaha Allah we, sing ka nerakakeun ge ayeuna ridona Allah mah moal panas ieu. Malaikat naon ngajaga neraka teh? Hah? Eta panas teh. Geus pernah ngajakin gitu. Panas kenapa dan mardotillah. Ya. Jadi biarkanlah urusan Allah itu. Urusan kita full konsentrasi. Teu kudu mikir nungke, teu kudu mikir nunggeus, teu kudu mikir nu acan. Jauh teuing mikir engke, wah jauh teuing. Hei, saing corona nepi ka April. Padahal balik nepi ka. Ayeuna ge can bulan puasa balik. Wah, ngawang-ngawang itu. Enggak perlu. Itu hak Allah, bagian Allah, maka we jangakeun ka Allah, kasurgakeun nuhun, teu kasurgakeun paduli. Ngan yakin Allah mah moal sulaya kana onana, kana jantina. Masalahnya apa? Dua, pertahankan iman dan kuatkan iman. Nu kadua, amilus salihah. Amilus salihah itu oge teu hese. Lain mikir anu geus, lain jang acan, tapi di dieu kieu tah ayeuna we. Ulah penggakeun keur ngaji, di dieu kieu ayeuna ngaji hees, tah ulah kitu. Lah kitu. Nah, kemudian padu keutamaan. Satu lagi, pandu atau keutamaan. Nilai ilmu tauhid adalah ilmu termulia di antara seluruh ilmu, karena berkalian benar dan Allah dan Rasulnya. Nah, udah itu. Nusa jero lah, urusan naon. Pelajaran-pelajaran yang lain, ya tauhid, selain tauhid, fikih, akhlak, sebenarnya itu adalah pelajaran apa ya? Pelajaran yang berorientasi tentang kebiasaan aja, adat. Nanti kita bahas dalam khawarikul adat ya. Di mana di kedokteran. Wah, asa jadi naon rasaan teh.
Beda jeung ngaji tauhid. Ngaji tauhid masa angot ngadeng aku hidda iman tak aya asa orang kampung asa jelema leutik. Beda di mana fakultas naon itu fakultas hukum, fakultas ini sudah jelas berbicara tentang Allah, berbicara tentang Rasul. Makanya tidak ada yang paling utama daripada seluruh ilmu di dunia ini kecuali ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu ilmu tauhid, belajar tauhid. Bagaimana tidak mulia karena berbicara tentang zat yang maha tunggal, yaitu berbicara tentang Allah dan Rasulnya.